Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi jenis file system. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Intan Cara Dewi, bisa dipanggil dengan Intan. Dan adapun dua teman saya yaitu, perkenalkan, nama saya Maria Lia Jahadu, bisa dipanggil Aurel. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, biasa dipanggil Puji. Dan di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu APFS atau Apple File System yang akan dijelaskan oleh Puji. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan APFS atau Apple File System, yaitu sistem file buatan Apple yang dirilis tahun 2017 untuk menggantikan HFS Plus, dirancang khusus untuk perangkat dengan memori flash atau seperti SSD dan iPod. APFS menawarkan performa lebih tinggi, efisiensi ruang, dan keamanan lebih efisien. Yang kedua ada FAT atau File Allocation Table yang akan saya jelaskan. FAT atau File Allocation Table adalah sistem berkas yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola penyimpanan dan akses terhadap file pada media penyimpanan, misalnya hard disk dan USB flash drive. Sistem berkas FAT digunakan pada sistem operasi MS-DOS dan Windows 9 kali, serta masih digunakan pada beberapa perangkat penyimpanan portable seperti stick USB dan kartu memori. Selanjutnya ada NTFS atau New Technology File System yang akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, NTFS atau New Technology File System adalah sistem berkas yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menggantikan FAT atau File Allocation Table dan digunakan secara luas pada sistem operasi Windows mulai dari Windows NT hingga versi terbaru seperti Windows 10 atau Windows 11 dan Windows Server. NTFS bekerja dengan yang pertama yaitu menyimpan data dalam struktur master file atau MFT. Lalu sistem ini dilengkapi oleh fitur keamanan melalui access control list atau ACL. Lalu selanjutnya ada mekanisme journaling dan dilanjutkan oleh kemampuan kompresi dan enskripsi data. NTFS diimplementasikan pada hard drive internal, partisi sistem operasi, perangkat penyimpanan eksternal, dan jaringan Windows yang membutuhkan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi. Selanjutnya ada jenis file system FAT32 atau File Allocation Table 32. Untuk pengertiannya yang saya akan jelaskan. Pengertian FAT32 atau File Allocation Table 32 adalah sistem berkas yang diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1996. FAT32 merupakan versi lanjutan dari FAT16 dengan dukungan untuk partisi lebih besar dan digunakan untuk mengatur penyimpanan data pada media seperti flash disk dan SD card. Untuk perbedaan antara FAT dan FAT32 terdapat pada perbedaannya, salah satunya yaitu terletak pada ukuran file maksimumnya, yaitu FAT32 dapat menyimpan file individual hingga ukuran 4 GB, sedangkan FAT atau FAT16 atau FAT12 memiliki batasan ukuran file yang lebih kecil. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja dari FAT32 akan dijelaskan oleh Aurel. Berikutnya yaitu cara kerja dari FAT32. FAT32 yaitu menyimpan data menggunakan cluster, yaitu satuan blok penyimpanan. File yang besar akan disimpan di beberapa cluster. FAT32 menggunakan Table Allocation File atau FAT untuk mencatat urutan cluster dari sebuah file. Struktur utamanya yaitu mulai dari root directory untuk menyimpan daftar file dan lokasi cluster awalnya, dilanjutkan ke FAT table atau menyimpan rantai atau linking cluster yang digunakan file. Selanjutnya yaitu data area, di mana area penyimpanan sebenarnya atau diisi dengan file yang disimpan di sini. Bisa dilihat dari gambar yang tertera pada PPT.
yaitu misalnya anggap saja Anda perlu mengakses file yang bernama permainan video yang merupakan gambar. Anda dapat mengirimkan sebuah query ke sistem terkait dengan istilah tersebut yang kemudian dapat digunakan untuk melihat melalui directory untuk file apapun yang bernama permainan video. Karena sistem tidak perlu memindai ke seluruh drive, maka hanya klaster tertentu dengan sistem dapat mengambil alamat dengan cepat dan menampilkan di layar. Jika file memiliki terlalu banyak nama yang sama, kita dapat memfilter dengan parameter lain seperti jenis dan ukuran file yang akan dicari, lalu mempersempitnya ke sektor tertentu. Sekarang kita dapat memberikan lebih banyak informasi ke sistem. Hal ini dapat membantu menemukan file yang ingin dicari dan lebih tepat. Hal itu juga membuat kontrol akses ke file tertentu atau file yang kita lebih cari yaitu lebih mudah dikelola dengan beberapa langkah sederhana. Selanjutnya yaitu pengertian dari cara kerja FIT32. Yang pertama yaitu sistem mencari file directory atau sistem mencari nama file seperti nama _video.png di root directory dan menemukan bahwa file ini dimulai dari klaster 6. Selanjutnya cara kerjanya yaitu mengikuti rantai klaster di FIT. FIT table menunjukkan bahwa klaster 6 dilanjutkan oleh klaster 7, dilanjutkan ke klaster 9 dan IOF. Di mana ini artinya file di sistem disimpan di 3 klaster tersebut secara berurutan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengambil data dari data area. Sistem membaca isi file dari klaster 6, lalu klaster 7 dan klaster 9 dari bagian data, lalu menampilkannya ke pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Selanjutnya ada implementasi FIT32. FIT32 umumnya digunakan di flash disk atau USB. Ada juga kartu SD atau memori digital dan hard disk eksternal. Alasannya kompatibel dengan hampir semua sistem operasi Windows, macOS, Linux, kamera printer, dan konsol game. Mudah digunakan juga dan tidak butuh firmware khusus. Untuk batasan implementasi FIT32, ukurannya maksimal satu file hanya 4 GB. Yang kedua, tidak efisien untuk disk yang sangat besar atau misalnya di atas ITB 1 TB. Dan yang ketiga, tidak memiliki fitur keamanan atau inskripsi atau izin file. Nah, adapun secara ringkasnya implementasi FIT32, komponen FIT32 yang sebagai fungsi utama, boot sector sebagai info system file, directory entry yaitu sebagai catat nama dan lokasi file, FIT table yaitu sebagai petunjuk jalur cluster, dan terakhir ada data area sebagai tempat isi file disimpan. Contohnya dalam kehidupan nyata yaitu ketika kamu colok flash disk ke laptop pakai sistem FIT32 yang dimana untuk mengenali semua file yang ada di flash disk. Saat kamu buka tugas doc misalnya, sistem akan membaca entry directory selanjutnya terlihat di FIT dan selanjutnya ambil isi dari cluster yang ditunjuk dan selanjutnya filenya akan terbuka. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu di mana FIT atau File Allocation Table tertentu memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai menyimpan data di media, penyimpanan seperti flash disk, hard disk, dan kartu memori. Ini merupakan versi lanjutan dari FIT 16 dengan dukungan ukuran volume dan jumlah file yang lebih besar. Selain kalian mengetahui fungsinya, FIT32 juga memiliki struktur utamanya yaitu root directory, FIT table, dan juga data area. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4 yang membahas tentang jenis file system. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih.